Pergi ke pasar membeli pepaya, disimpan rapi dalam keranjang rotan. Para penonton, duduk yang manis ya, karena teater Alikwan, gak ada lawan. Percuma punya segudang harta, tapi hatinya penuh dengan dusta. Lebih baik hidup sederhana, asal jujur dan penuh cinta. Malam hari ini, Ponpes Alikwan ini, santri putra putri mau nonton kami, nonton teater santri menginspirasi. Ada pales, baru juga mau masuk ref. Oke lah, penonton, oi penonton, jawab yang jujur ya. Kalian mau jadi orang kaya tapi miskin adab, atau sederhana tapi punya hati yang kaya? Sudah pasti sederhana tapi punya hati yang kaya kan? Ya udah, kita saksikan penampilan teater kita ini. Let's go. Aku tak iyalah kalau disuruh bersih-bersih seperti ini. Emang aku ini pembantu apa? Ayah pun entah apa nyekolahkan aku di pesantren. Padahal di rumah kan enak, tidur santai-santai, main game. Lah di sini subuh dibangunin, sholat harus tepat waktu. Lah kan memang seharusnya begitu bos. Alah, nggak asik loh. Aku kan datang dari keluarga kaya. Aku juga pintar, tiap tahun dapat beasiswa. Kurang apa coba? Masa disuruh bersih-bersih seperti ini? Aduh, nggak leper. Di sela percakapan mereka, muncullah si Zaki. Kedatangan si Zaki membuat si Adip naik darah. Si Adip memang sudah lama tidak suka sama si Zaki, karena si Zaki datang dari keluarga yang kurang mampu. Miskin, dari mana aja lo? Giliran orang udah mau siap, baru lo datang. Astagfirullahaladzim. Aku baru dari belakang asrama. Tadi kami disuruh Ustadz bersihin bagian belakang. Alah, banyak bacot lo miskin. Tahu diri napa? Dah lah miskin, munafik lagi. Gua nggak mau tahu ya. Sekarang lo bersihin ini, cepat. Jika memang kini harus tinggalkan dirimu. Padahal aku kesini kan mau bantu bersih-bersih, biar kita istirahat sama-sama. Dia memang suka begitu, padahal dia nggak kerja apa-apa tadi. Iya, tapi kamu bisa sabar banget sih. Jadi teringat lagu. Lagu apa? Dah, nggak nyambung. Salah putar. Musik. Cammini frestuda, fotografia tvaya, горят воспоминания о тебе. Emang kau tahu artinya? Enggak. Tak lama kemudian, datanglah Ustadz Dapa yang kebetulan lewat ingin ke kantornya. Loh, Zaki, bukannya bagianmu membersihkan paret belakang tadi? Oh iya, Zat. Dah siap, Zat. Ini bantuin kawan biar cepat selesai, Zat. Masya Allah, inilah contoh teladan yang patut kita semua tiru. Oh ya, habis kebersihan ini, panggil semua kawan-kawan yang ikut program beasiswa ke Barcelona ya. Suruh ke kantor Ustadz. Nanti bakal Ustadz bagikan hasil tesnya. Tapi ya cuma satu yang akan lulus. Baik, Ustaz. Di sisi lain, seperti biasa, si Adip dan kawan-kawannya menuju lapangan untuk latihan silat. Si Adip memilih tidak ikut dalam pembagian tes beasiswa ke Barcelona karena merasa sudah pasti dia akan lulus dalam tesnya. Bos, bukannya kita disuruh ya ke kantor buat lihat hasil pengumuman tesnya. Alah, ngapain capek-capek ke sana? Lagian udah tahu kok kalau aku yang bakal dapat. Aku kan paling pintar di antara kalian semua.
Semua lomba aku yang menangkan. Semua medali sama piala yang di kantor itu aku yang sumbang. Cuman tes gitu aja, kedip mata selesai sama aku. Weh, nyari juga ya. Tapi kalau bos nggak kesana, kita tahu hasilnya dari mana, bos. Itulah fungsinya kamu. Sekarang kamu pergi ke kantor, kamu ambil hasil tesnya. Oke, siap laksanakan komandan. Dengan sombong dan angkuhnya, si Adib tidak mau pergi ke kantor untuk melihat hasil tesnya dan memilih menyuruh kawannya untuk mengambilnya. Di sisi lain, Ustadz Dapa dan santri yang lain yang mengikuti program beasiswa sudah berkumpul di kantor Ustadz, antusias dan tak sabar menunggu hasil tes dengan harapan lulus dalam program beasiswa ke Barcelona tersebut. Alhamdulillah, hasil tes beasiswa kita sudah keluar. Nah, silakan diambil suratnya. Ya, gagal. Ya, gagal juga. Sama. Kamu Zaki? Kepada saudara Zaki, terima kasih telah berpartisipasi dalam program beasiswa studi ke Barcelona. Mohon maaf sebelumnya, tapi sepertinya kamu harus belajar lagi. Ya, gagal semua. Tapi belajar di Barcelona karena kamu dinyatakan lulus. Apa? Kawan-kawan Adib yang melihat hasil pengumuman tersebut langsung pergi melaporkan hasilnya ke si Adib. Di sisi lain, si Adib yang sedang latihan silat tersebut tidak percaya setelah mendengar pernyataan kawan-kawannya. Bos, ada berita buruk bos. Yang dapat beasiswanya bukan bos, tapi si Zaki. Apa? Si miskin itu berani-beraninya dia ngambil hak aku. Tidak terima dengan hasil tesnya, si Adib pergi menemui si Zaki dengan niat ingin memberi dia pelajaran. Di sisi lain, si Zaki dan kawan-kawan hendak menuju musola dan berbincang-bincang tentang hasil tesnya. Kamu keren ya Zaki, tak perlu banyak omong, tapi hasilnya meong. Iya, puas sekali hatiku. Pasti si Adib nangis tuh di pojokan. Tahu bukan dia yang dapat beasiswanya. Nggak boleh ngomong gitu, nggak baik loh. Di sela pembicaraan mereka, datanglah si Adib dengan kawan-kawannya melabrak si Zaki. Woi miskin, bisa juga lah dari muka ke Ustadz, biar lo yang dapat beasiswanya kan? Punya otak tuh dipakai. Siapa juga yang nyari muka? Entah, mentang-mentang kaya, belagu banget lo jadi orang. Lo diam, gua nggak ada urusan sama lo pada. Miskin, gua kasih tahu ya, gua nggak butuh sama nih beasiswa. Cuman gua tahu lo curang. Lo itu nggak pantas dapat nih beasiswa. Busuk. Lo udah kelewatan batas ya Adib. Lo jangan ikut campur ya. Jangan dorong-dorong dong. Kenapa? Gak senang? Apa? Keributan pun terjadi. Ustadz Dapa kebetulan sudah di masjid duluan mendengar keributan tersebut dan datang mendaranya. Waduh, ini suasananya seperti hutan rimba. Astagfirullahaladzim, ada apa lagi ini ribut-ribut? Dia ngajak ribut Ustaz. Nggak terima dengan hasil tesnya Ustaz. Iya Ustaz. Bukan Sat, Firzi yang duluan ngajak Sat. Saya mah nggak apa-apa kalau dia yang dapat beasiswa. Keluargaku kan kaya, nggak butuh juga beasiswa gitu. Lah, leles lagi. Udah jelas-jelas kamu yang ngajak ribut. Bukan Sat, kami tadi lagi latihan silat. Si Firzi datang, nggak terima katanya. Lah, kok aku sih? Bukannya Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kalian semua salah. Masih ingat nggak kata Ustaz? Pertengkaran adalah jalan yang dibuka oleh setan. Mau ikut setan mempersatukan di neraka? Iya. Kita ini sesama muslim, bukan musuh. Kita ini saudara, harus saling menjaga, tidak menzalimi dan tidak membiarkannya dizalimi. Paham belum? Fahim Ustaz. Sekarang kalian semua ustadz hukum berbaris di depan. semua santri dihukum Ustadz karena melanggar peraturan pondok. Saat menjalani hukumannya, si Adib merasa tidak enak badan dan pusing. Firzi, habis ini antar aku ke UKS ya.
Gak enak badan aku. Pergi aja sendiri. Mulai sekarang gak usah lagi ngajak aku. Jangan gitulah Firzi. Tadi aku bercanda. Ini aku serius nih. Tiba-tiba kepala aku pusing. Alah, banyak kali sandiwaramu. Iya, gak usah dikawanin orang munafik kayak dia. Jangan gitu kawan-kawan. Setiap orang pasti ada khilafnya. Kita harus saling memaafkan. Miskin, gak usah sok baik lo. Mau nyari muka kan? Lihat kan, heran gua hatinya orang terbuat dari apa. Bukan gitu maksudku. Duh, kebetulan sakit nih. Kamu istirahat aja, Dip. Sini biar ku kawanin kamu ke UKS. Gak usah sok baik lo, Miss. Si Adip itu pingsan dan dibantu si Zaki untuk membawanya ke UKS. Sesampainya di UKS, tak berselang lama, si Adip pun tersadar. Kenapa sih kamu tetap mau bantuin aku? Padahal kan aku sudah jahat samamu. Aku cuma ingin mencontoh Rasulullah. Beliau selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Lagi pula, aku gak pernah anggap kamu musuh. Walau bagaimanapun, kita semua tetap saudara. Aku jahat banget ya, sering manggil kamu miskin. Padahal aku sendiri yang miskin hatinya. Manusia bisa salah, Dit. Yang penting kita mau berubah. Maaf ya kawan-kawan atas sikapku. Aku berjanji akan berubah menjadi lebih baik lagi. Kemudian, si Adip berubah ke wujud aslinya, yaitu Tung Tung Sahur. Tung 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 sahur. Lah kok gitu sih endingnya? Iya, ini narator kebanyakan bukan TikTok nih mah. Narator kan juga manusia, ada khilafnya dong. Langsung intinya aja, Pak. Sabar napa? Mereka semua pun saling memaaf-maafan dan menjadi sahabat yang tak bisa dipisahkan. Jadi, tentang teater ini, kita bisa belajar banyak hal. Tentang sabar, tentang memaafkan, tentang bagaimana kayaknya hati. Bukan cuma materi, Karena yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak. Penuh cahaya dipimpin abu yang diembusan mencetak ulama generasi muda Ahlus Sunnah wal Jamaah setia di jiwa Al-Ikhwan menempa iman ilmu dan akhlak jadi pegangan mencetak ulama pemimpin masa depan Al-Ikhwan cahaya kehidupan. Santri belajar dengan keikhlasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Teater kami sudah siap. Kami hanya menyiapkannya cuma 3 hari. Insya Allah kedepannya kami akan menyiapkannya semaksimal mungkin. Semoga anak-anak yang ada di depan ini menjadi orang kaya. Amin. Amin. Yang menjadi orang kaya yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Yang membanggakan nusa dan bangsa. Amin. Ilmu dan akhlak jadi pegangan. Semoga apabila kita kaya, kita tidak sombong kepada kedua orang tua. Ingat kedua orang tua, mereka lah yang membesarkan kita, melahirkan kita, mengandung kita selama 9 bulan. Apabila kita kaya, ingatlah jasa-jasa kedua orang tua kita, jasa-jasa ayah kita yang mencari nafkah, jasa-jasa ibu kita yang merawat kita. Untuk itu, jadilah kita anak soleh dan soleha. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala
kesalahan.